Halo, nama saya Angela Sidamani, saya dari Prodi BGSD, NPM saya 23050300109. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Halo teman kece, apakah kamu tahu tentang pembelajaran berbasis masalah? Pada pembelajaran ini, kamu secara kelompok diminta untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Contohnya, masalah macet di perkotaan, air sungai yang tercemar, atau tarian yang dimulai dilupakan. Permasalahan yang dibahas pada pembelajaran ini tidak memiliki solusi tunggal dan pasti. Jadi, tiap kelompok mungkin memiliki solusi yang berbeda-beda. Selain itu, solusi dalam pembelajaran bermasalah tidak harus berupa produk atau karya nyata. Tidak seperti pada pembelajaran berbasis proyek. Kalau kamu mau lebih tahu tentang pembelajaran berbasis proyek, kamu bisa tonton video ini. Dalam pembelajaran berbasis masalah, kamu akan belajar secara aktif dan mandiri untuk memahami dan menganalisis masalah. Dalam proses mencari solusi, kamu belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Kamu juga belajar bekerja sama dalam kelompok, serta berlatih berkomunikasi, sedang menyampaikan pendapat atau mempresentasikan hasil diskusi kamu. Dan pada akhirnya kamu terbiasa mengevaluasi dan refleksi terhadap proses belajar. Hal itu penting agar kemampuan bernalar kamu semakin terpancar. Apa saja tahapannya? Misalnya, di kelas IPA sedang diajarkan topik gizi. Untuk mendalami topik ini, kamu diperkenalkan masalah berikut. Makan instan enak. Di awal, gurumu akan memandumu untuk menyadari adanya masalah ini dan mengapa masalah ini penting untuk dipecahi. Setelah itu, gurumu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok, kamu memulai dengan memahami dan menganalisis masalah tersebut. Misal dengan bertanya, mengapa rasa makanan instan enak? Mengapa makanan instan dikatakan tidak sehat? Kamu kemudian melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut. Kamu dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan membaca buku, searching di internet, atau melakukan wawancara. Informasi yang perlu diselidiki, contohnya jumlah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, kriteria makanan yang enak, kandungan gizi dalam makanan instan, jenis-jenis zat aktif yang ada di makanan, atau cara mengolah bahan makanan tanpa mengurangi nilai gizinya. Setelah mengumpulkan informasi yang dapat, kamu bersama kelompokmu kemudian mencari informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang sebelumnya kalian miliki, serta informasi baru. Perlu diolah terlebih dahulu agar menjadi solusi. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut misalnya membuat menu makanan yang sehat dan mudah dibuat. Solusi itu kemudian ditulis menjadi sebuah laporan yang dipresentasikan ke semua kelompok. Kelompok lainnya mungkin saja menghasilkan solusi yang berbeda, seperti misalnya memperkenalkan berbagai jajan di luar yang sehat, atau mengenali dan mengatasi makanan kesehatan yang berasal dari konsumsi makanan instan yang berlebih. Lalu guru dan kelompok lainnya dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan pada solusi yang diajukan kelompok. Nah, sekarang sudah lebih jelas ya apa itu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dengan melaksanakan PBL, kamu juga berkesempatan untuk menumbuhkan sikap pelajar Pancasilamu loh. Seperti bernalar kritis dan mandiri ketika memahami dan memecahkan masalah, dan bergotong royong ketika berdiskusi dalam kelompok. Sekian hasil video saya. Terima kasih.